Dalam gereja Katolik, liturgi adalah ibadat resmi, publik, dan komunal yang dilakukan oleh tubuh mistik Kristus, yaitu kepala, Yesus Kristus, dan para anggotanya, umat beriman, kepada Allah Bapa. Kata ini berasal dari bahasa Yunani liturgia, yang berarti karya atau pelayanan bakti oleh untuk masyarakat. Hakikat dan makna liturgi dalam liturgi, Yesus Kristus sendiri hadir dan berkarya menguduskan manusia. Melalui tanda-tanda sakramental, sumber dan puncak, perayaan Ekaristi, Misa, adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani dan kegiatan gereja. Partisipasi aktif, umat tidak hadir sebagai penonton, tetapi dipanggil untuk ambil bagian secara sadar, aktif, dan penuh dalam misteri keselamatan. Bentuk-bentuk liturgi, perayaan Ekaristi, pusat dari seluruh ibadat Katolik. Ketujuh sakramen, perayaan iman untuk momen-momen penting hidup rohani, baptis, krisma, Ekaristi. Taubat, pengurapan orang sakit, tahbisan suci, dan perkawinan. Ibadat harian liturgia horarum, doa resmi gereja yang menguduskan waktu sepanjang hari. Melalui mazmur dan pujian, unsur dan simbol dalam liturgi, ritus dan doa, tata gerak, doa penyerahan. Pembacaan kitab suci, dan homili yang terstruktur secara hierarkis. Warna liturgi penggunaan warna khusus seperti hijau, putih, merah, ungu pada pakaian pelayan liturgi. Dan kain altar untuk menandakan sifat misteri iman atau masa dalam kalender gerejawi. Tanda lahiriah penggunaan air minyak suci dupa lilin dan roti anggur sebagai sarana rohani yang kelihatan. Dengarkan katekese Romo Cafe. Halo Pastor. Iya Pak, dari mana? Silakan. Ya, selamat malam. Selamat. Saya dari Riau. Saya dari Paroki Kota Batak, Keuskupan Padang. Oke. Saya di stasi Santo Yohanes Rasul. Jadi begini Mo. Liturgi itu seperti apa Romo? Apa itu liturgi pertama? Ya, kenapa saya bertanya demikian? Karena saya mau tahu Saya dulu lihat menurut sejarah. Bapak bagaimana? Liturgi itu apa? Kalau menurut saya Romo, tata perayaan Sabda dan tata perayaan Ekaristi, yang mana di kita Katolik dimulai dari lagu pembuka atau perarakan, kemudian diakhiri oleh berkat. Yang engkau omong nih misa. Maksudnya Romo? Itu apa? Masa saya tidak mengerti maksudnya. Kan begini Mo, supaya saya ceritakan dulu sedikit problemnya kan. Nama saya Uluan Amriadi Tadeus ya. Jadi Nanti di sini engkau kan arti dari akun artinya apa nih? itu saya Nosta dapatkan EAT. Nosta EAT adalah penggabungan atau gimana ya? Bagaimana persaudaraan itu terjalin dengan baik dengan Bahasa kerukunan. apa itu? Bahasa saya dapatkan dari searching bahasa Yunani. Oke, makanya saya tanya. Oke, tidak apa. Silakan. Oke. Jadi kan sejarahnya bahwasanya Katolik itu belakangan hadir Mo, kalau di Tanah Batak kan atau di Sumatera. Terlebih dulu Protestan itu hadir. Serius, Protestan hadir pertama di Tanah Batak? Iya, di Barus. Engkau sudah tahu sejarah bagaimana kekatolikan, kekristenan masuk ke Indonesia? Yang saya tahu Mo, saya searching juga bahwasanya terlebih dahulu Protestan masuk, kemudian masuklah Katolik melalui Keuskupan Sibolga. Oh begitu ya? Iya Mo. Jadi yang terjadi, makanya saya tanya tentang liturgi Mo, Coba begini. brother searching dulu yang kekatolikan masuk Tanah Batak itu kekristenan apa yang masuk dulu Batak?
Oke. Ini saya tanya dulu ya, Paman Nosta Ayate ini sumbernya dari mana yang Paman dapatkan itu? Sumbernya dari mana? Searching online atau pakai buku sejarah gereja? Searching Saya harus online, cek Pak. dulu. Wah, searching online. Apa nama situsnya? Biar saya cross check dulu. Saya searching di Chrome. Iya, namanya apa? Nama. Kan pasti punya nama. Pasti punya nama. Sejarah masuknya agama Kristen ke Sumatera gitu saya searching. Itu tulisannya siapa? Tulisannya siapa? Pasti ada yang nulis kan? Tulisannya ya saya baca aja, yang hasil searching itu nggak saya lihat. Iya. Yang paman baca itu kan pasti ada tulisan dari siapa. Paman yang baca yang lihat di hasil searching itu ringkasan AI atau situs. Kayaknya Itu sih yang saya ringkasan AI. Nah, Oh, inilah enggak, Pak. PR-nya. Ini Frater, langsung kebuka kok, Pater, maaf. Ini saya tulis aja sejarah masuknya Kristen ke Tanah Batak itu dia dari abad ke-19 melalui perkabaran Injil oleh sending asing. Misi awal dilakukan oleh pendeta Inggris tahun 1824 dan Amerika 1834, namun tonggak kebangkitan besar terjadi pada 7 Oktober 1861 lewat kerjasama lembaga Jerman dan kedatangan misionaris utama Ludwig Inger Nommensen. Jadi ada misi awal dan tantangan tahun 1828 sampai 1834, terus titik balik dan perang Nommensen tahun 1861 sampai dengan sekarang gitu. Tapi tidak tahu sumbernya apa. Cuman kalau ditulis dengan keyword yang dia sebutkan tadi itu yang keluar, Pak. Itu AI ya, itu AI ya. I think AI atau apa ya. Tulisannya cuman direct and immediately answer gitu aja. Nah, itu. Nah, yang perlu kita tanyakan nih, Paman dapat narasi itu memang murni ringkasan AI atau ada orang yang menulis, itu loh. Kan biasanya kan kalau yang seperti itu kan pasti ada yang menulis, gitu loh. Iya. Nah, ini yang perlu di cross check, itu loh. Oke, bukan inti dari pertanyaan, tadi hanya untuk pengetahuan umum. Oke, ini penting sekali. Saya mengerti. Oke, tidak apa, lanjutkan nanti. Jadi kan mau di stasi kita itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Protestan diterapkan gitu mau. Salah satu contoh, kalau waktu Natal itu dimajukan beberapa orang bergantian. Itulah katanya liturgi yang mengucapkan contoh anak TK mau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kira-kira gitu mau. Jadi saya bilang karena di paroki juga kita sudah ada pembekalan, itu tidak diperbolehkan dimasukkan dalam tata perayaan liturgi gitu mau. Karena liturgi itu bukan itu, tetapi semua yang bertugas menjadi lektor, menjadi pemazmur, dan lain sebagainya, itulah liturgi, perayaan sabda ataupun perayaan dengan imam melalui sakramen Ekaristi. Inti dari pertanyaan? Itu tadi mau. Jadi kan saya terangkan liturgi bukan pada mulanya itu saya bilang kan. Tapi mereka masih ngotot ingin menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Protestan itu kita lakukan. Makanya tadi saya terangkan, saya memang searching tentang keberadaan agama pertama di Tanah Batak itu memang di Tanah Barus, di Natal. Ya kan? Apakah karena duluan Protestan ini sehingga kebiasaan itu dibawa walaupun dia sudah Katolik? Ada bahasa di orang Batak, emenamasa digaga ursa, inamasa itaula. Maksudnya apa yang biasa dilakukan orang ya kita ikut lakukan gitu.
Jadi suatu kebiasaan Makanya, itu jadi sekarang saya mau tanya dibudayakan. engkau, ya, yang pertanyaan kedua, engkau mengerti apa itu liturgi? Tapi engkau menggunakan beberapa liturgi, walaupun nanti engkau cek betul sejarah Nestorian masuk ke Barus, oke? Saya tidak mau masuk ke sana, tapi itu bukan inti pertanyaan. Sekarang pertanyaan saya, engkau mengerti apa itu liturgian? Itu pertanyaan saya. Itu yang saya pertanyakan mau sama Romo. Untuk supaya lebih mengerti saya pemahamannya. Kisah 8 ayat 6. Mengerti dulu apa arti liturgi supaya bisa mengerti apakah itu kategori liturgi yang mereka bayangkan atau bagaimana? Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, Ibrani, maaf. Ya, Kisah 13 ayat 2 dulu. Baru ke Ibrani 8 ayat 6. Bagaimana sih liturgi itu dirayakan? pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, Oke. khususkanlah Beribadah dan berpuasa. Kak, garis bawah kata ibadah. Oke. Sekarang kita ke Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ministerial dalam Yunani liturgia, dan ibadah ini dirayakan oleh siapa? Turun naik ke bab 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Pertanyaan yang mendasar di sini, untuk mengatakan itu ibadah, liturgia ministerial harus dirayakan oleh seorang imam, seorang pelayan mesbah. 1 Korintus 9 ayat ke-13. Ada pelayan rumah ibadat, ada pelayan mesbah. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Karena itu Paulus di dalam Roma 15 ayat 16 mengatakan dia sebagai imam. Karena di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 ada yang namakan pelayan rumah Allah, tempat kudus, dan di dalam tempat kudus itu ada altar, maka ada pelayan mesbah. Yaitu bahwa aku TB2. boleh TB2 Pak Tar? TB2. Oke, baik, sebentar Pak Tar. Saya buka dulu. Roma 15-16. 15-16. Ya. Setelah Kisah Para Rasul. Iya, sudah Pak Tar. Ada. Tapi dia melengket, sebentar Pak Tar. Isyah. Yalah. Roma 15-16. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Contoh kecil dari seorang imam yang melayani di dalam Lukas 1 ayat ke-23.
Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Tugas jabatannya, ministerial, pelayanannya. Sebagai apa? Naik ke ayat ke-5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya pergi juga kemana? berasal. Ya lanjut. Istrinya juga berdatang dari... Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Lanjut. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi, Nanti dia buat apa? Nanti lanjut ayo. Nanti Sakarias buat apa? Lanjut. tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada Lanjut. suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab Dia melakukan tugas ministerialnya, tugas liturginya sebagai imam. Karena itu, ketika engkau mengkategorikan kata liturgi, ministerial, pelayanan, maka di situ harus menuntut figur seorang imam yang merayakannya. Ibadah itu. Karena itu pertanyaan saya, ketika engkau tadi menggunakan beberapa kali pengulangan liturgi mereka punya pertanyaan mendasar, apakah dirayakan oleh seorang imam? Iya mau. Nosta, Iya mau. Protestantisme tidak ada imam. Yang engkau kategorikan itu adalah praktik-praktik devosional. Contohnya novena Natal di sini, dramatisasi anak-anak kecil untuk dramatisasi Injil. Pilih satu jadi Maria, satu jatuh Yosef. Seperti pilih malaikat yang memberitakan kepada Maria anunsiasi tentang kelahiran. Itu namanya praktek devosional, dramatisasi Injil, bukan masuk ke bagian liturgi. Baik Romo. Sebab liturgi Yesus tuh, liturginya Yesus punya dua blok. Liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Kita ambil contoh langsung. Ketika Yesus bangkit pada hari Minggu, bantu dulu. Lukas 24 ayat 1, hari apa itu? tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu. Rampong. Romo, bukan itu maksudnya. Yang tanya Nosta, yang rangkumkan di bawah engkau bagaimana? Rampong, engkau ini lebih tahu dari yang menanya kan? Makanya tadi dia kan ingin tahu kata liturgi itu bagaimana. Bukankah begitu kan Nosta? Iya Romo. Makanya saya sudah jelaskan, jangan kategorikan yang panggil anak-anak kecil untuk Natal kan praktek seperti itu yang namanya dramatisasi di dalam kehidupan devosional. Contohnya di sini macam kami bilang kalau novena Natal anak-anak di sini kami buat dramatisasi seperti itu. Jadi rampung saya bingung. Yang tanyanya Nosta, yang simpulkan di bawah engkau. Oke, kita ambil contoh langsung. Ini saya lanjutkan dulu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Hari apakah itu? Hari pertama minggu itu. Oke, langsung ayat 13-nya. Hari yang sama atau tidak? Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Hari apakah itu? Hari yang sama, hari pertama dalam Hari yang minggu. sama, maksudnya hari apakah itu? Hari pertama dalam minggu itu hari Minggu. Hari Minggu. Oke, lanjut ayat 13 ke 16-nya. Yesus omong apa dengan mereka? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lanjut.
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Langsung ke Maka 18. seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem Langsung yang ke 20. tidak tahu? Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk Mereka dihukuman." menceritakan tentang situasi terakhir kepada Yesus. Lanjut ke 22. Berapa tuh? 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Langsung ke 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Sekarang apa yang dia buat? Mulai omong tentang nubuatan para nabi. Lanjut, apa yang dia buat ayat berikutnya? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lanjut. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai Nosta dari bagian kitab pertama. Liturgi sabda. Menjelaskan kepada mereka tentang apa? Kitab suci. Ayat 28. Mereka tiba. mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, Panas. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Liturgi kedua, mereka buat apa? Lanjut. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi 32. kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Sekarang mereka pulang ke Yerusalem. 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nosta, berapa liturgi di situ dibuat? Yang pertama Yesus terangkan kitab suci, yang kedua dia pecahkan Roti. Makan roti mau. Itulah kekayaan liturgi, pelayanan ministerial. Makanya ketika engkau bilang tadi, mereka bilang itu liturgi, bagaimana? Itu praktik, kau buat dramatisasi, kau buat apa, praktek devosional, contohnya seperti itu. Itu bukan liturgi dalam pengertian Ekaristi. Iya. Tidak tahu, engkau punya maksud seperti itu atau seperti apa? Maksudnya ya seharusnya seperti yang terjadi di Katolik, bukan ikut-ikutan. Itu maksud saya mau. Karena mereka saja Natal tidak ada, Noster. Halo? Si? Ya. ¿Quién?
Al-Mursal. Di sini jam 12. Maksud saya seperti, boy. Maksud saya seperti ini. Protestan tidak ada tradisi Natal. Karena mereka tidak percaya tradisi. Dan Protestan juga bukan liturgi kan, Pater? Ya, mereka ikut tradisinya Katolik. Karena mereka hanya sola scriptura. Tunjukkanlah secara solanya bahwa perayaan Natal, maaf ya, macam perayaan Natal dirayakan. Contohnya, di mana di dalam kitab suci untuk mengatakan rayakanlah Natal. Maksud saya seperti itu? Ya tidak ada. Natal itu perayaan Katolik. Ada pendasaran kitab suci itu berbeda dengan mengatakan bahwa kitab suci memerintahkan untuk merayakan Natal. Maaf, saya harus pergi makan sih. Panggil. Baik Romo, baik. Yo, maaf yang lain ya. Saya harus ke Semati. Rompong. Minta maaf juga. Tidak enak. Kesini makan siang sekira 12.30, ternyata 12. Oke, terima kasih Romo. Kan, kau stop bikin macam itu orang suci. Saya tidak mengerti. Saya jelaskan kitab suci bukan menganggap diri saya orang suci. 1 Yohanes 1 ayat 8, kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita tukang tipu. Yang saya jelaskan bukan karena saya orang suci, saya jelaskan kitab suci. Oke? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saya tidak ngomong apa saya. Jadi saya lucu juga kali. Saya bukan bilang saya orang kudus atau apa, tipu orang. Tidak, saya jelaskan kitab suci. Kamu sakit kenapa? Sakit hati, aku sakit hati, Pater, aku sakit hati. Dia punya slogan kayak ini. Dia punya slogan dari dulu. Aku Kalau sakit sudah hati. panas, nah, kalau sakit hati itu gampang. Kalau sudah panas, masuk kulkas. Itu cara paling mudah. Aku sakit Untuk hati, mendinginkan diri. Pater, aku sakit hati. Harus nyanyi. Sakitnya hati ini saya. Ada lagunya, Pater. Rindu. Sakit hati, hatiku sakit. Gitu lagunya. Kasihan mereka, kasihan loh, ada kasihan deh loh, Tidak, maksudnya kasihan deh. bukan kasihan, maksudnya saya tidak ada buat apa, saya jelaskan kitab suci. Aduh, kasihan itu Bu. Soalnya sudah tidak rame, gitu kan? Nggak boleh gitulah. Ini ada cabai. Cabai apa, Pater? Cabai Indonesia yang hijau. Cabai gorengan. Oh, cabai gorengan. Ada gorengan kecil, itu. loh. Kak. Iya, cabai gorengan. Nah. Yang biasanya untuk apa? Gorengan. Kroket untuk apa itu kan? Kroket bakwan itu ada. Ya, cabai rawit. Bayangkan adik-adik mereka ini masih simpan. Saya ke pantai tapi mereka sudah beli ini kue ulang tahun, mereka belum mau makan, masih tunggu saya lagi. Jahat anak-anak dong. Ini masih simpan nih. Aduh, Black Forest lagi itu coklat enak, Rek. Ya. Untuk retret nih ikan asin nanti. Ikan kering kecil itu. Wow, buat madre. Untuk bayangkan ini untuk mau dibuat cabai semua untuk bawa ke retret. Dengan ikan kecil itu kecil. Dan ikan teri, ikan nasi. Ikan masukkan. Bersama.
Gara-gara sakit hati Kesesan. mengantuk saya Pater. No, saya sukar nih. Azúcar, Ay, rojo, abajo, rojo, pequeño, sí. ¿ese señor va a almorzar aquí? No, esto no es. No, marico. Cuando estás de Sakit hati, ada yang sakit hati lagi, ada yang sakit hati lagi, sakit hati. Maksudnya kita jelaskan kitab suci, bilang saya orang kudus, saya orang berdosa. Tidak tahu nih, makanya tidak boleh. Jadi saya tidak bisa jelaskan kitab suci, tidak bisa apa karena saya belum orang kudus. Hanya orang kudus yang bisa jelaskan kitab suci. Sakit hati, aku sakit hati. Ya, itulah saya udah bilang ya, masa panas ya. Salah Pater apa, tindakan Pater apa yang buat kalian tuh panas? Saya berikan 2 tempat deh. Satu tempat yang paling murah, satu tempat harus pakai biaya. Tempat yang paling murah adalah ada 2 jalur. Jalur A, kalau di rumah punya kulkas, masuk ke dalam kulkas itu adem. Pater, Atau jalur buka pintu kulkas tuh, dihadapkan badan Anda itu ke hadapan kulkas itu baru adem. itu jalur Atau merah. jalur B, Anda bisa ke Indomaret atau ke Alfamart, itu juga dingin. Ya, yang merasa panas ya, ini bagi yang merasa panas. Kalau mau mendapatkan tempat yang bisa menyejukkan hati, badannya panas, hatinya panas, pikirannya panas, masuk ke 2 tempat tadi ya. Jalur A itu kulkas masing-masing, jalur B itu Indomaret atau Alfamart. Nah, Jalur murah kalau ada yang nggak? kalau mau pakai yang biayanya gede, boleh ke Antartika. Silahkan turun ke sana. Adem, bahkan bisa beku. Itu rampong tuh udah di atas tuh. Mau tanya, Pater mau makan loh itu. Itu Pater mau almozar itu, mau makan siang beliau. Mau makan siang ya, jangan marah teman-teman. Ya, itu. Lengkali ya. Itu si Amor tadi itu. Pater, hati-hati Pater Rampong. itu, aduh. Apa itu? Apa? Yang alat potong Pater, disingkatkan Pater. Ah. Ya, maka saya akan sembunyi karena dulu pernah gitu juga. Ah. Jangan marah ya, saya harus matikan. Berarti kita close atau bagaimana, Pater? Ya, close lah. Jadi enak yang Saya Pater, saya hormati Pater Pater belum makan belum close. Makanya tadi si Rampong nanya itu. Oh, Karena Pater belum close, makanya dia mau itu.